Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandika Nugraha Pertama dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah kemerdekaan Indonesia, mulai dari kekalahan Jepang, peristiwa Rengas Dengklok, hingga pembacaan proklamasi oleh Soekarno. Apakah kalian sudah tahu sejarah kemerdekaan Indonesia mulai dari kekalahan Jepang, peristiwa Rengas Dengklok, hingga pembacaan proklamasi oleh Soekarno? Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Ambisi Jepang untuk menguasai wilayah Asia Pasifik harus terkubur rapat setelah Jepang menandatangani penyerahan diri kepada Sekutu pada 2 September 1945. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengalami kekalahan dan berakhir Perang Dunia II. Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat dihancurkan oleh Jepang. Kemudian Kaigun, Angkatan Laut Jepang, mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway untuk menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Kekalahan di Midway sangatlah telak sehingga pihak Kaigun menutupi kabar tersebut agar tidak diketahui publik Jepang. Kekalahan di Midway membawa dampak buruk bagi militer Jepang. Kekalahan-kekalahan yang terjadi membawa Jepang semakin terdesak dalam kancah pertempuran di Pasifik. Untuk membantu dalam pertempuran, Jepang berusaha mencari simpati dari bangsa Indonesia dengan cara memberikan janji kemerdekaan yang disampaikan Perdana Menteri Koiso dan direalisasikan dengan pembentukan BPO-PKI serta PPKI. 2. Peristiwa Bom Atom. Pada tanggal 26 Juli 1945, 3 pemimpin negara yang tergabung dalam sekutu melaksanakan konferensi di kota Potsdam, Jerman, dan menghasilkan sebuah deklarasi mengenai kekalahan Jepang yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Potsdam. Deklarasi Potsdam berisikan tentang semua penjahat perang harus diadili secara keras, termasuk mereka yang melakukan kekejaman terhadap para tawanan. Pemerintah Jepang harus memberi kebebasan dan memberlakukan demokrasi, serta penghormatan atas hak-hak asasi manusia. Pemerintahan Jepang juga diberikan kesempatan untuk memilih mengakhiri perang kepada sekutu dengan cara menyerah tanpa syarat atau memilih untuk penghancuran secara besar-besaran. Namun, Jepang menolak isi deklarasi tersebut. Atas dasar sikap Jepang tersebut, Amerika kemudian menjatuhkan bom di 2 kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Bom nuklir yang disebut dengan Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Sementara bom nuklir Fatman dijatuhkan di kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. 3. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Pada tanggal 10 Agustus 1945, tokoh golongan muda Sultan Syahrir mendengar berita tentang kekalahan Jepang dan kemungkinan akan menyerah kepada sekutu melalui siaran radio BBC. Muhammad Hatta kemudian bertemu dengan Sultan Syahrir untuk membicarakan proklamasi Indonesia. Syahrir berpendapat bahwa golongan tua harus segera cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi hal tersebut dibantah oleh Hatta. Perdebatan antara Hatta dan Syahrir menjadi polemik di antara golongan muda dan tua. Soekarno dan Hatta menghendaki sikap yang kooperatif dengan Jepang, di mana hal-hal mengenai proklamasi harus dikonsultasikan dengan pihak Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok disebabkan karena pemuda gagal memaksa golongan tua untuk secepat mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pada malam hari di tanggal 15 Agustus 1945, sebelum terjadinya peristiwa tersebut, golongan muda mengadakan suatu perundingan di ruangan Lembaga Bakteriologi Pegangsaan Timur yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Keputusan rapat disampaikan oleh Wikana dan Darwis pada pukul
22.00 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Tuntutan Wikana agar proklamasi dinyatakan oleh Soekarno pada keesokan harinya telah menegangkan suasana karena ia mengatakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah jika keinginan mereka tidak dilaksanakan. Adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Perbedaan pendapat itu telah membawa golongan muda kepada tindakan selanjutnya, yakni menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Soekarno, Hatta, serta Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra kemudian dibawa ke rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jijau Kui Siung. Para pemuda berusaha meyakinkan kedua tokoh tersebut agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan Jepang. Di tempat itulah mereka meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa Jepang benar-benar sudah menyerah. Mereka juga membujuk keduanya untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, upaya itu tidak terlalu berhasil. Sementara itu, di Jakarta telah terjadi kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Golongan muda mengutus Yusuf Unto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Selanjutnya mereka menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. 5. Penyusunan teks proklamasi. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, setelah sampai di Jakarta, rombongan Soekarno-Hatta pergi ke kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 guna menyiapkan teks proklamasi. Kemudian pada 17 Agustus dini hari di rumah Laksamana Maeda disusunlah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tiga tokoh yang menyusun teks proklamasi yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Soekarno berperan sebagai penulis naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Soekarno mengusulkan teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarno pun diterima. Naskah proklamasi kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Usai penandatanganan, mereka merundingkan lokasi pelaksanaan proklamasi. Pelaksanaan proklamasi akhirnya diselenggarakan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. 6. Pembacaan teks proklamasi. Pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, pembacaan proklamasi di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta akhirnya dimulai. Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, Suhud dan Latif Hedraningrat mengibarkan bendera merah putih. Pada hari yang sama, Sahrudin berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Waidan Palenewan. Kemudian Waidan memerintahkan operator radio yaitu Woods untuk segera mengudarakan berita kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui media cetak, surat kabar, pamflet, poster, coretan gerbong, kereta api, dan coretan dinding kota. Selain disiarkan di radio dan disebarkan di media cetak, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.